Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Kita akan memasuki ibadah Minggu 16 Agustus 2020. Mari kita mengawali ibadah hari ini dengan semangat. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu Hai Kristen Nyanyilah. Marilah bersama-sama kita dasarkan peribadahan kita pada minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. Kasih selalu menjadi pembahasan yang menarik, bukan karena tidak ada pembahasan yang lain. Tetapi semakin sering kita membahas tentang kasih, bukankah secara otomatis kita juga semakin sering diingatkan betapa pentingnya untuk mengasihi semua orang. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu adalah hal yang biasa. Tetapi melalui tema pada minggu hari ini, Allah menginginkan kita untuk tidak melakukan hal yang biasa-biasa saja. Lebih dari itu, Ia menginginkan kita untuk mau belajar mengasihi orang-orang yang berbeda, baik itu berbeda pendapat, pemikiran, karakter, agama, suku, ras, dan golongan. Dengan menyanyikan PKJ 277 bait yang pertama sampai yang ketiga, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Dengan semua yang ada pada kita, sudahkah kita berguna bagi orang lain? Sudahkah kita mampu untuk mengasihi setiap orang yang berbeda dengan kita? Berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergerak dan jalan yang bermerincing. Memiliki
kita? Sudahkah kita berguna bagi orang lain melalui kasih yang kita nyatakan? Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar membusuri. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita menyatukan hati kita dalam doa untuk mengakui salah dan dosa kita. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui salah dan dosa kami. Ampuni Tuhan, apabila dalam hidup kami sering mengecewakan-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semenang dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, Mari kita berdiri, kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan Kasih Tuhan Yesus Tiada Terperi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terring. Walau melampaui akal kita
pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh, oh. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk boleh berserah kepada tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Engkau yang menuntun memimpin setiap kami. Biarkan apa yang hendak kami dengar ini tidak lalu begitu saja, tetapi ini boleh menguatkan, meneguhkan iman kami dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Matius 15 ayat 21 hingga 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab,
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan tekun membaca firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena ini merupakan hari yang spesial, karena ini sekali lagi hari Minggu. Kita beribadah kembali bersama-sama, akan tetapi esok merupakan hari yang spesial sebagai kita warga negara Indonesia. Kenapa? Karena kita merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Ya, inilah logonya, logo yang dapat kritikan gitu ya, katanya ya nampak seperti salib yang besar gitu ya. Ya inilah logonya gitu. Indonesia sudah merayakan 3/4 abad, 75 tahun lepas dari penjajahan, merdeka, berdiri di atas kakinya sendiri, berdaulat atas bangsanya sendiri. Dan kita tahu Indonesia itu tidak disusun oleh satu ragam yang sama, satu bahasa yang sama, tapi begitu beragam. Paling tidak kita bisa mengambil contoh ya, tokoh yang begitu luar biasa dalam proses proklamasi, dalam proses perjuangan kemerdekaan. Ya inilah Bung Karno dan Bung Hatta, yang satunya orang Jawa, yang satunya orang Minang gitu ya. Dan orang-orang yang di sekitarnya pada saat itu melakukan persiapan-persiapan pun berasal dari beragam suku di Indonesia. Apakah indah? Indah. Akan tetapi apakah Indonesia sudah selesai akan permasalahannya dengan keberagaman? Belum, Bapak Ibu. Kenapa kok saya percaya diri mengatakan demikian? Kita sebagai orang ya mepet Surabaya, kita ingat tahun lalu peristiwa rasisme saudara-saudara Papua yang ada di asrama di Surabaya. Mereka mendapatkan tindakan rasis yang begitu kejam menurut saya. Karena kalau kita berpikir Papua itu seperti apa itu kan kita punya bayangan stereotip sendiri begitu. Dan itu tindakan yang rasis. Kalau pengen tahu siapa orang Papua, mainlah ke Papua. Sangat lembut hatinya, baik, dan wisatanya sangat menyenangkan sekali. Tapi orang-orang pada saat itu rasis sekali. Bahkan ada yang mengatakan, ada yang menyebut sebagai salah satu binatang dengan sebutan maaf monyet begitu. Sehingga saudara-saudari Papua ngomong bahwa kami bukan monyet, manusia yang sama. Berarti Indonesia juga belum kelar, Indonesia juga belum selesai sebenarnya. Lalu apa yang ingin coba kita refleksikan ketika kita membaca teks minggu ini, dan ketika kita mengingat esok kita akan bersama-sama merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Yesus sudah berjalan pada saat itu sampai ke daerah Tirus dan Sidon. Itu masuk ke daerah yang di luar Yerusalem. Itu sudah daerah-daerahnya orang kafir. Mengapa demikian? Orang Yahudi itu biasa membatasi kotanya. Jadi kotanya adalah kota yang suci, mulia. Di luar itu adalah tempat orang-orang najis, kafir, dan kotor. Itulah sebabnya di sini Yesus bertemu dengan perempuan Kanaan. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Kanaan ini, ada cerita yang kita bisa renungkan lebih dalam. Mari kita renungkan. Ingat, perempuan ini bukan perempuan Yahudi, Kanaan ya. Berarti dia tergolong orang kafir. Perempuan itu ketemu dengan Yesus dan langsung menyadari, tolonglah aku ya Tuhan, anak Daud ya. Yesus sudah terkenal sekali pada saat itu. Dan perempuan itu meminta tolong karena anaknya kerasukan setan dan kesakitan. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus tidak menggubris sama sekali. Justru malah murid-muridnya ngomong, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak.
Ada beberapa alasan mengapa muridnya menyuruh Yesus untuk mengusir perempuan itu. Yang pertama, jelas terganggu. Dua, tidak sopan seorang perempuan berbicara kepada laki-laki yang bukan keluarganya. Tiga, jelas perempuan itu orang Kanaan, berarti dia sudah perempuan kafir lagi. Ini double damage ini. Perempuan itu sudah kasta yang setelah laki-laki ya, budaya patriarki, lalu kemudian orang Kanaan lagi. Wis itu wis nomor kasta kesekian, kafir lagi. Melok-melok berteriak-teriak lagi, mendingan diusir saja. Kemudian Yesus jawabannya menarik. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seakan-akan Yesus mengiyakan pemikiran mereka. Kemudian perempuan itu tetap berkata, Tuhan tolonglah aku sambil menyembahnya. Yesus menjawabnya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing yang dipakai. Perempuan itu menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Meja ada remah-remah gogorokan, remuan atau gorengan, kita tahu remuan. Enggak apa-apa anjing makan dari remuk-remukannya yang jatuh dari meja. Perempuan itu berkata demikian. Kemudian Yesus menjawab perempuan itu, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Demikianlah cerita teks pada minggu ini. Kita bisa mendapatkan satu kesan bahwasannya dalam teks ini Yesus menolak perempuan itu. Apakah Yesus menolak? Kok sampai Yesus itu menggunakan analogi anjing untuk menyebut orang di luar Israel? Ya ini gambar anjing ini ya. Lucu kan? Ya lucu. Tapi kalau kita memandangnya sebagai orang pada saat ini, tapi anjing itu adalah bahasa yang biasa dipakai oleh orang Yahudi saat itu untuk menyebut orang lain yang bukan Israel. Maksudnya apa? Oh itu orang yang rendahan, itu bukan umat pilihan Allah, itu bukanlah umat Allah yang disanjung dan dikasihinya, sehingga dia itu layaknya seperti seekor anjing, wis kotor, jelek gitu. Lalu kemudian najis, kafir dan yang lain-lain. Kenapa kok sampai Yesus itu menggunakan kata ini? Marilah kita bisa merasakan teks ini bersama-sama dengan cara bagaimana Yesus biasa bersikap. Kita harus curiga, nggak mungkin dong Yesus itu menganjing-anjingkan orang pada saat itu. Matius 15 itu diawali dengan sebuah perikop, yakni perintah Allah dan adat istiadat Yahudi, di mana pada saat itu Yesus juga sedang berbicara tentang adat Yahudi. Dan ingat, Yesus pada saat ini juga sedang mengajar murid-muridnya. Jadi seakan-akan Yesus itu setuju dengan para murid bahwa Allah itu hanya mengasihi orang Yahudi, orang di luar Yahudi itu anjing tidak layak makan begitu. Seakan-akan Yesus setuju terhadap sikap-sikap para murid yang ingin supaya perempuan itu diusir saja. Seakan-akan Yesus itu mengiyakan begitu. Yesus itu ikut gaya pikirnya orang Yahudi dulu ya. Lalu kemudian dihantam di bagian akhir. Yesus mengatakan pada perempuan itu, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kita bisa belajar hal yang sangat menarik di sini Bapak Ibu. Terkadang itu kita tampil seperti para murid, seakan-akan kita tahu mana yang layak mendapatkan belas kasih Allah, kita tahu mana yang layak dihukum oleh Allah. Misalkan saja ada orang yang sedang kena musibah, lalu kemudian kita mau ya betul aja dia hidupnya begini-begini, nggak benar begini-begini gitu. Seakan-akan kita bisa memberi cap kepada orang itu. Atau bahkan yang lebih ngeri adalah ketika orang kita ya itu merasa lebih baik dari yang lain. Wah itu bahaya sekali. Ini persis para muridnya. Seakan-akan Yesus ngomong iya betul. Orang Yahudi itu hebat ya. Tapi kemudian akhir Yesus ngomong enggak. Tapi kasih Allah itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi seluruh umat manusia. Kita pada saat ini diajak untuk bersama-sama belajar bahwa kasih Allah itu kasih yang melintasi batas. Kasih Allah itu tersedia untuk alam semesta, bumi dan segala isinya.
Namun seringkali justru manusia yang membangun tembok, membangun sekat bahwasannya, oh ini layak untuk dicinta, ini tidak. Oh ini adalah temanku, ini tidak. Oh ini cocok denganku atau tidak. Dan itu seakan Yesus ngomong, oh betul, iya begitu, oh iya betul. Tapi di ending Yesus ngomong enggak. Kasih Allah itu tersedia bagi seluruh ciptaan. Salah satu pendeta senior di Amerika, Quentin L. Cook, saya nggak tahu bacanya betul atau tidak, Quentin L. Cook, dia ngomong bahwasanya semua manusia itu setara di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang diciptakan lebih baik, lebih besar atau apa. Semuanya itu mendapatkan talenta masing-masing, semua mendapatkan cinta yang sama. Analogi yang sangat saya suka adalah Tuhan itu menghadirkan hujan yang sama bagi orang yang baik, bagi orang yang jahat. Karena di situ kita bisa belajar bahwasannya Allah itu punya keadilan yang memang seadil-adilnya, mempunyai cinta yang memang secinta-cintanya, dan kita tidak bisa membatasi itu. Kalau kita membatasi, kita akan timbul pertanyaan, contohnya, orang baik kok justru malah kena musibah. Saya ini loh Tuhan, saya itu melayani Tuhan. Saya itu setia kepada Tuhan, di gereja setia, saya pelayanan ya setia. Tapi kok dapat sakit seperti ini, sedangkan orang itu yang hidupnya ya ampun Tuhan, ngeri sekali. Tapi kok lancar-lancar aja, keluarganya baik-baik saja. Itu bukan urusan kita untuk mempertanyakan. Karena kalau kita terus bertanya seperti seakan-akan kita yang punya kuasa untuk memberikan sesuatu kepada yang lain. Karena cinta itu murni datangnya dari Tuhan, diberikannya kepada siapapun. Dan kita tidak bisa membaca teks ini bahwasannya ibu ini nekat-nekatan. Oh jadi kalau pengen dikabulkan sama Tuhan harus seperti ibu Kanaan ini, harus nekat, harus ngeyel, pintar merayu. Ya salah sekali kalau kita membaca teks ini demikian. Ketika kita datang mencintai Tuhan, ketika kita penuh motivasi, kita ingin merayu, kita tidak sedang mencintai Tuhan. Kita sedang mencintai keinginan kita dengan lebih besar, dan cinta kita kepada nafsu kita itu lebih besar dari cinta kita kepada Tuhan. Saya membayangkan kalau saya sebagai seorang manusia didekati, dirayu hanya karena motivasi, saya loro hati, saya sakit hati. Nggak tahu kalau Tuhan sakit hati atau tidak. Tapi marilah kita tidak memperlakukan Tuhan seperti itu. Kalau memang kita mau datang, marilah kita datang dengan ketulusan, dan di situ Tuhan bisa melihat apakah memang iman kita besar atau tidak. Apakah kita tulus meminta, kita tulus beribadah kepadanya atau tidak. Ada yang bertanya kepada saya, Mas Nanda, doa, puasa iya, bersedekah iya. Itu sesuatu yang tradisi Yahudi yang menurun sampai ke Kristenan. Yesus melakukan dan dia juga mengajarkan kepada kita. Paling tidak ya tidak setiap hari, tapi pas Prapaskah begitu kan. Tapi apakah doa, puasa, sedekah itu untuk merayu Allah? Kan tidak. Allah itu kasihnya tidak terbatas, dia siap memberikan kepada siapapun yang memang tulus mencintainya. Jadi jangan salah tangkap kepada teks ini ya. Karena setiap kita itu setara di hadapan Allah. Lalu kemudian ada yang bertanya, loh Pak, lalu bagaimana dengan salah satu ayat di Alkitab yang mengatakan demikian, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita kan yang terpilih Pak, kita kan umat kepunyaan Allah yang dicintai oleh Allah. Kenapa kok kita mau berpikir bahwa kita ini setara kepada yang lain, setara dari yang lain? Saya ingin menebak, ketika kita membaca teks ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ini slide-nya, kita cenderung melihat itu ngezoom
atau terfokus kepada bagian yang pertama, ya ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sing apik-apik tok, intinya aku sing dipilih, aku yang terpilih, aku imamat yang rajani dan yang lain-lain. Persis kayak orang Yahudi, persis kayak murid-murid Yesus pada saat itu. Tapi kita lupa melihat bagian ayat yang lain, yakni ketika kita melihat supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Oke, marilah kita berpikir bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah, umat pilihan, tapi bukan untuk kita sombong-sombongan. Justru ketika kita dipilih, kita punya tugas yang besar, yakni apa? Supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita terpilih bukan untuk leha-leha dan bersantai-santai. Kita terpilih bukan untuk menjadi yang lebih hebat dari yang lain, tapi mendapatkan tugas dan panggilan yang lebih besar daripada yang lain. Saya katakan amin di sini. Fair kalau kita mengaku bahwa kita adalah umat yang terpilih. Iya, terpilih untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yakni apa? Menyebarkan cinta Allah yang tidak terbatas. Pada dasarnya cinta Allah itu tidak terbatas, namun kita yang sering membuat batas. Kasih Allah itu cair, tapi kita yang kaku untuk mempraktikannya. Sehingga saya mau katakan, untuk boleh menutup pewartaan sabda pada saat ini, cara yang paling tepat untuk merayakan kasih Tuhan yang tidak terbatas adalah dengan menghancurkan tembok yang selama ini kita bangun sendiri. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah membangun sekat di antara umatnya, tetapi diam-diam kita yang membangunnya. Dan cara yang paling tepat untuk merayakan cinta kasih Allah adalah merobohkan, menghancurkan tembok yang selama ini kita bangun. Selamat mencintai dan merayakan cinta kasih Allah. Amin. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Yang luhur
Mari kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan untuk menaikkan syafaat kami. Kami mengucap syukur ketika Tuhan ingatkan kami bahwa kasih-Mu itu begitu luar biasa dan tanpa batas. Namun ampunilah kami ketika selama ini justru kami yang membangun batas. Kami diam-diam membangun ruang demi ruang, sekat demi sekat. Ampunilah kami ya Tuhan, dan berilah kami kekuatan untuk boleh menghancurkan sekat-sekat itu, karena kami tahu cinta Tuhan yang kami rasakan itu harus kami bagikan. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami ketika esok akan bersama-sama merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Ya Bapa, kami tahu bahwa bangsa kami ini masih banyak persoalan. Kesetaraan, keadilan sosial, permasalahan hukum, dan pada saat ini pun permasalahan pandemi juga masih ada di kehidupan berbangsa dan bernegara kami, yang mempengaruhi sektor perekonomian, sektor-sektor yang begitu penting dalam pemerintahan. Berkatilah kami ya Tuhan. Biarkanlah di ulang tahun yang ke-75 kami mampu menghadapinya bersama-sama. Pimpinlah pemerintahan yang di pusat sampai yang di daerah-daerah. Kiranya boleh bersehati, bersatu untuk boleh mensejahterakan rakyat semuanya. Berkatilah setiap kami yang sedang dalam pergumulan perekonomian, pergumulan sakit penyakit, pergumulan pencarian jodoh, pergumulan tentang studi dari rumah oleh siswa-siswa yang sedang berjuang, mahasiswa, pergumulan-pergumulan yang sedang kami rasakan bersama. Ajar kami senantiasa percaya bahwa ada kasih Tuhan yang senantiasa tersedia bagi setiap kami. Ajarkan kami mampu menghancurkan tembok yang selama ini menghindar, yang selama ini membuat kami menutupi kemahakuasaan-Mu, yang selama ini membuat kami meragu akan kuasa-Mu. Dan ajarlah kami untuk percaya bahwa Tuhan telah sediakan yang begitu baik, bahkan yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu. Biarkanlah ya Tuhan Engkau yang menolong setiap kami untuk terus berkarya di tengah-tengah pandemi ini melalui segala kegiatan-kegiatan online. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk sekitar kami, wilayah sepanjang taman ini. Biarkanlah kondisi boleh semakin membaik, masyarakat boleh bersama-sama menjaga satu dengan yang lain. Dari situ kami boleh bersama-sama menjaga kota ini, menjaga wilayah ini bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, itulah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita menghimpun persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita dengan cara transfer, metode QR, ataupun dimasukkan ke dalam amplop. Ayat yang mendasari persembahan kita, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami. Sebagai rasa ungkap syukur kami Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Berkati Tuhan persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja-Mu, dan berkati setiap orang yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita terus mau belajar dan berusaha mengasihi semua orang, sehingga Allah kita yang adalah kasih tercermin melalui damai yang kita wujud nyatakan melalui kasih kita terhadap sesama. Seperti lagu penutup kita pada ibadah hari ini, damai di dunia, kitalah dutanya. Sejahtera, amankanlah faktanya.
Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Biarkanlah kasih Kristus yang menguatkan kita untuk boleh berjalan di dalam dunia ini, membagikan kasih untuk setiap orang. Biarlah kasih dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah usai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.